warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Mulyadi M.Hum selaku penguji pertama dalam kesempatan sidang pada hari ini, ataupun sidang sesi pertama ya, walaupun kita hari Sabtu, tapi nanti berikutnya kita boleh Jumat Pak Mul ya. Yang kami hormati penguji kedua yaitu Bapak Yanto M.Hum IP, karena beliau belum hadir pada hari ini karena dia offline, lagi wisuda ya, wisuda atau perpisahan di Academic Center, jadi masih menuju OTW ke sini. Jadi kami hormati Ibu Shelly Ondang selaku sekretaris sidang pada hari ini. Ya, mohon maaf kalau misalnya hari Sabtu, kenapa hari Sabtu gitu ya? Karena memang berkenaan dengan salah satu penguji akan terbang ke Kalimantan besok dalam acara Adia. Jadi mau ditunda sampai hari Rabu pun lama gitu kan. Karena hari Rabu ada sesi studio seperti itu. Makanya kita manfaatkan pada hari ini. Tadi saya hubungi Pak Bilang untuk ketua sidang, tapi karena beliau berhalangan, maka untuk ketua sidang saya sendiri dan saya sebagai ketua sidang, Ibu Shelly Ondang sebagai sekretaris sidang, Pak Mulyadi sebagai penguji pertama, dan Bapak Yanto sebagai penguji kedua. Sebelum kita mulai, sudah teruji yaitu Reni Anggraini dan Fitria Ramawati. Apakah Anda sehat? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Kok nampak pucat? Sudah sarapan? Belum. Makan roti ya tadi Pak. Makan buah. Makan buah. Janganlah ya. Kenapa Anda makan pisang atau apa? Sebelum presentasi boleh? Atau anggur dulu? Daripada nanti pingsan, mati anak gadis sekarang. Iya. Minum. Karena oleh dikasih. Jatah saya kasih ke sama penguji saya yang teruji loh. Izin Ibu. Silakan sambil makan dulu. Sehat ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, apakah ada daftar alat dulu yang ingin disampaikan pada penguji, tim penguji? Daftar alat. Alat mungkin ini kan yang kamu kumpulkan kepada Prodi kemarin setelah kita cek, telah Prodi share kepada penguji pertama dan penguji kedua. Mungkin tadi malam Anda baca, oh ternyata yang saya kirim kemarin yang salah nih, Anda perbaiki, makanya ada daftar alat. Tidak ada? Berarti sudah benar semua ya yang dikumpulkan ini. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, marilah kita buka ujian munafasah atas nama Reni Anggraini dengan NIM 162440083 dengan judul Efektivitas Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Perpustakaan Desa Margasakti, Kabupaten Musirawas. Ini perpustakaan desa yang kita bina kemarin Pak Mulyadi. Jadi kita telah sampai ke sana dan mahasiswa Sireni ini di sana seperti apa efektif tidak program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Desa Margasakti. Karena kita tim Prodi sudah pernah PKM ke sana gitu kan ya. Baik, kita buka bersama-sama ujian munafasah pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi pertama telah kita buka, sesi kedua yaitu penyampaian presentasi hasil penelitian yang akan disampaikan oleh teruji yaitu Saudara Reni Anggraini, mungkin kurang lebih 5-7 menit. Selanjutnya sesi ketiga yaitu sesi kritik ataupun masukan dari tim penguji, baik itu penguji 1, penguji kedua, sekretaris bahkan ketua sidang boleh untuk mengkritiki ataupun memberikan saran. Selanjutnya baru seksi kesimpulan atau penutup yang mungkin nanti akan di closing oleh ketua sidang kembali. Kami persilakan kepada Saudara Reni untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dari jam 11.38 mungkin sampai jam 11.45 ya.
Oke, silakan. Minjam laptop Ilham Aladi ya. Baiklah, mohon izin untuk penguji dan ini serta sekretaris ujian menaklusa pada hari ini. Izinkan saya Reni Anggraini dengan NIM 162440083 untuk mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Efektivitas Program Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Desa Marga Sakti, Kabupaten Musirawas. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu Sudah terlihat Pak, mau screenshot dari ya, tapi masih belum bentuk PowerPoint ya, masih dalam bentuk file itu. bentuk Word itu. Word ya, Word nggak apa-apa, tapi dibuka aja langsung. Belum terbuka ya, tapi sudah tampil. Oke Pak, baiklah untuk di bab 1 itu sebagai yang mana desa adalah lembaga pemerintahan dengan wilayah hukum yang berada di posisi yang berhadapan. Sebentar, itu Microsoft Word-nya sudah dibuka belum? Apa Pak? Microsoft Word-nya sudah dibuka. Kalau di Bapak masih bentuk ini, enggak tahu kalau yang lain masih bentuk file. Iya Pak ya. Gitu. News share ya Bapak ya. Screen share, kemudian di kalau yang di sini sudah terlihat. lihat ya. Coba Ya, tidak apa-apa, silakan, tidak apa-apa. Stop dulu Pak ya. Silakan, tidak apa-apa. Screen share ulang ya. Udah Pak. Atau masih Pak? Kenapa ini? Itu baru oke itu. Ya, silakan. PT ini Pak. Ya, silakan, tidak apa-apa, itu sudah bentuk, sudah terbuka ya. Iya Pak. Silakan. Desa adalah lembaga pemerintahan dengan wilayah hukum yang berada di posisi yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Setiap desa di seluruh wilayah Nusantara mempunyai kedudukan dan posisi yang sangat strategis karena menyatu dengan masyarakat dalam kehidupan desa yang harmonis, selaras, dan seimbang. Desa sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangun, dan kemasyarakatan perlu dilengkapi fasilitas dan dukungan dengan pembentukan lembaga-lembaga layanan sosial dan layanan publik. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satu lembaga layanan publik tersebut ialah perpustakaan desa. Perpustakaan desa memiliki peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu diharapkan pengembangan perpustakaan desa mendapat perhatian serius pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencerdaskan masyarakat. Keberadaan perpustakaan akan memperluas cara berpikir masyarakat, mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.
Keberhasilan perpustakaan desa dapat ditinjau dari keberhasilan dalam menyediakan informasi bagi pengguna berdasarkan tinggi rendahnya kemampuan perpustakaan tersebut dalam melaksanakan fungsinya sebagai pusat kegiatan belajar mandiri serta pusat layanan informasi dan rekreasi bagi masyarakat. Perpustakaan berbasis inklusi sosial pada hakikatnya adalah menjadikan perpustakaan menjadi ruang interaksi publik. Hal ini mendukung demokrasi perpustakaan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk saling berbagi pengalaman serta konseptual dan juga sebagai pusat belajar. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana efektivitas program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada perpustakaan desa Marga Sakti Kabupaten Musirawas. Yang kedua, apa kendala dan upaya yang dihadapi dalam menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada perpustakaan desa Marga Sakti Kabupaten Musirawas. Tinjauan pustaka yaitu yang pertama dari Dwi Aprilita, efektivitas program Perpusseru dalam mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lubuk Linggau. Yang kedua, Kartika Febri Yuliani, efektivitas program pelayanan kesehatan gratis P2KM di Kota Bandar Lampung. Gederai Hriyananda dan kawan-kawan, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, kasus perpustakaan Islam Negeri Sunan Kalijaga. Metode penelitian. Metode logi secara umum adalah cara seorang peneliti melakukan penelitian, yaitu cara di mana peneliti memilih untuk berurusan dengan pernyataan tertentu. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya, yakni diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi dan pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan penarikan kesimpulan penelitian. Tempat penelitian ini berlokasi di Perpustakaan Sumber Ilmu Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelmi Kabupaten Musirawas. Penentuan informan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling. Teknik purpose sampling menggunakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu. Pada penelitian ini mengambil 7 orang sebagai informan. Yang pertama yaitu kepala perpustakaan berjumlah 1 orang, dan yang kedua itu perpustakawan atau pengawal perpustakaan berjumlah 2 orang, dan yang ketiga itu pengunjung perpustakaan berjumlah 4 orang. Landasan teori yaitu efektivitas. Menurut Daryanto, efektivitas merupakan mengamati tingkat efektivitas, berarti menilai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan apakah sudah berhasil sesuai tujuan atau sekurang-kurangnya apakah kegiatan itu berjalan dengan sebenarnya dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Ari Gunawan, efektivitas adalah program belajar mengajar akan efektif apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana. Dengan proses belajar yang efektif, maka hasil belajar siswa akan optimal. Selanjutnya itu transformasi. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah upaya untuk penguatan literasi masyarakat dan pemerintahan informasi, serta peningkatan kesejahteraan. Perpustakaan menjadi lembaga yang strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi sesuai dengan konteks kebutuhan masing-masing. Peran perpustakaan dalam mendukung salah satu dari 7 prioritas nasional pemulihan ekonomi dan reformasi sosial adalah pada prioritas nasional keempat, yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Pemerintah telah menetapkan peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai kegiatan dalam program prioritas nasional 4, yaitu peningkatan kebudayaan, literasi, inovasi, dan kreativitas. Selanjutnya perpustakaan. Menurut LASA HS, perpustakaan adalah sistem informasi yang di dalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengelolaan, pengawetan, pelestarian, dan penyajian serta penyebaran informasi. Perpustakaan dititik beratkan pada sistem sumber daya manusia, koleksi, tempat, seperangkat sistem yang mengaturnya. Menurut Sulistyo Basuki, perpustakaan adalah sebuah ruangan bagian dari gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut
tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca dan tidak untuk dijual. Menurut Darmono, perpustakaan adalah salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpul, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka serta secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber ilmu sekaligus sebagai sarana. Nah, inklusi sosial. Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Melalui inklusi sosial, program peduli mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapatkan perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara. Terlepas dari perbedaan apapun, inklusi sosial adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk, mengikut sertakan semua orang dengan berbagai perbedaan. Inklusi membawa perubahan sederhana dan praktis dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, kita menginginkan tinggal dalam lingkungan masyarakat yang memberikan rasa aman, nyaman, dan memberikan peluang untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya sesuai dengan cara belajar yang baik, mengupayakan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban dan melaksanakan sebagai warga masyarakat. Masyarakat inklusi sosial adalah masyarakat yang terbuka dan universal, serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai, dan mengikutsertakan perbedaan. Setiap warga masyarakat inklusi, baik yang memiliki perbedaan pada umumnya maupun yang memiliki perbedaan khusus, sangat menonjol punya tanggung jawab lewat perannya masing-masing. Pada bab 3 tentang deskripsi wilayah penelitian, perpustakaan sumber ilmu sendiri merupakan perpustakaan desa yang terletak di Desa Margasakti, Kecamatan Muara Keringi, Kabupaten Musirawas. Perpustakaan sumber ilmu berdiri pada bulan Februari tahun 2017 yang dikepalai oleh Bapak Paino, Sarjana Pendidikan yang sudah almarhum. Proses terbentuknya perpustakaan ini sendiri diawali dengan dikumpulkannya warga desa oleh Bapak Tumar selaku kepala desa beserta dengan perangkat desa mulai dari BPD, Karang Taruna, PPK dan sebagainya untuk mendiskusikan perihal pembangunan perpustakaan agar buku-buku yang ada dalam kardus dapat dikelola dengan baik. Pembangunan perpustakaan desa selain agar dapat mengelola buku dilatar belakangi juga oleh kurangnya sarana dan prasarana untuk membaca dan mengembangkan minat atau hobi masyarakat desa. Maka perlu menghadirkan sebuah tempat untuk mengelola buku, membina minat baca masyarakat, serta memberdayakan masyarakat desa Margasakti dalam bentuk perpustakaan desa sumber ilmu. Hasil dan temuan dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh masyarakat dan sesuai dengan apa yang diamati oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang sering dihadapi adalah dikarenakan sarana dan prasarana yang masih sangat kurang seperti komputer, wifi, dan kurangnya koleksi yang disediakan seperti buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Belum terlalu banyak bahkan masalah dan karena perpustakaan ini tidak ditanggung oleh siapa-siapa, jadi semua kegiatan akan dilakukan harus mencari dana terlebih dahulu kepada pemerintah desa ataupun melakukan pengajuan proposal kegiatan. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk kemajuan dan ketertiban program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, apalagi dari pihak masyarakat dan perangkat desa yang sangat mendukung program ini. Adapun upaya yang harus dilakukan pihak perpustakaan desa Margasakti itu sendiri dalam mengatasi masalahnya, yaitu terus melakukan advokasi dan kemitraan biar ada yang mau membantu melengkapi sarana prasarana, terus mencari solusi dari tantangan yang dihadapi perpustakaan dalam menyediakan layanan komputer, internet, dan kegiatan masyarakat yang lainnya untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan, memfasilitasi kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat di dalam menggunakan sumber daya yang ada, melayani dan mendampingi masyarakat untuk terus berkarya sehingga karya dari desa atau produk yang dihasilkan dapat dikenal orang-orang luar bahkan sampai ke kota luar. Membimbing anak-anak dan memanfaatkan mereka sebaik mungkin karena generasi seperti ini yang akan mau belajar.
penutup, yaitu berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dapat disimpulkan bahwa program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ada di Desa Marga Sakti ini sendiri yaitu belum bisa dikatakan efektif karena sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mendukung banyak pengelola yang sepenuhnya mendukung banyak pengelola yang bukan dari ilmu perpustakaan, ditambah juga pada saat masa pandemi sendiri tidak efektifnya program berjalan dengan baik dan keterbatasan dana yang akan menjadikan kegiatan terbatas, artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya seadanya saja, serta kendala dalam mengembangkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Desa Marga Sakti di Kabupaten Musirawas ini sendiri, yaitu karena kurangnya sarana dan prasarana serta koleksi buku-buku yang juga belum banyak tersedia di perpustakaan tersebut, dan kurangnya alat kerajinan yang mendukung suksesnya program kerajinan. Jadi pihak perpustakaan harusnya melakukan advokasi dan kemitraan agar dapat membantu melengkapi sarana dan prasarana dalam menyediakan layanan komputer, internet, dan kegiatan masyarakat lainnya untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat. Terima kasih. Sekian pemaparan dari skripsi saya. Halo. Ada dikasih makan dulu. Ya. Ya. Halo. Tidak masak saya ini. Ada acara. Oh. Bisa. Yang besar apa ini? Oke, baik. Mungkin karena penjudian lagi menuju ini nanti langsung pertanyaan kami persilakan kepada ketua sidang. Maaf kepada penguji pertama, Bapak Dr. Mulyadi, kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditutup dulu screen share-nya ya. Itu yang punya Reni. Ya, terima kasih kepada Ketua Pemuji ya, Pak Misroni M. Hum dan Bu Shelly Yolanda sebagai MIP ya, sebagai sekretaris, kemudian juga Pak Yanto M. Hum, MIP sebagai penguji 2 yang masih dalam perjalanan ya. Ini seyogianya hari Senin kita laksanakan ya, karena Pak Yanto mau ada acara di Kalimantan, sehingga kita tetap harus berjalan ujian ini tadi yang Pak Ketua sudah sampaikan. Kemudian saya juga online dan ada mahasiswa offline ya. Jadi ini online offline ya. Jadi ada perpaduan antara offline dan online. Ya, kemudian apapun medianya ya, mudah-mudahan tidak mengurangi substansi ujian kita pada hari ini ya. Offline dan online juga kita itu hanya sebagai media. Kita fokusnya kepada hasil dari penelitian yang sudah dibuat oleh Saudara Reni Anggraini ya. Iya, Pak. Itu bisa ditutup dulu screen share-nya. Oh, PPT ya, Pak ya? Iya, PPT-nya stop dulu ya. Stop ya, Pak. Ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Baik, berarti satu-satu Pak Ketua ya, yang Reni dulu ya. Ya. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah dipaparkan oleh Reni, kemudian tadi juga sekilas sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa hasil penelitian ini adalah tindak lanjut dari kita adakan PKM ya. Kebetulan Bapak waktu itu ikut juga. Reni ikut ya? Rombongan yang waktu ke Marga Sakti atau yang ya, karena ini kan ya ada kegiatan Marga Sakti ya. Ya, dan ya artinya kan
tindak lanjut dari aktivitas itu diteruskan dalam penelitian, ya ini satu upaya yang bagus. Baik, judul tema ini efektivitas program transformasi perpustakaan berbasis inklusi, ya, yang inklusi sosial, ya, yang memang lagi marak digalakkan oleh pemerintah daerah, kemudian juga dari sekolah-sekolah, ya. Kebetulan kita juga saya dengan Pak Yanto ikut tim sinergi perpustakaan provinsi, itu tema utamanya berbasis inklusi sosial itu, ya. Jadi kita mengupayakan di daerah-daerah itu perpustakaan memang ketercakupannya di masyarakat itu bisa berfungsi secara sosial, ya. Artinya bukan hanya tempat buku saja, buku yang ada itu diaplikasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari, ada yang langsung dipraktekkan dalam aktivitas kegiatan, ya. Kalau yang pertanian mungkin ke pertanian, ibu-ibu juga PKK, yang lain-lain, jadi sumbernya dari perpustakaan. Jadi itu satu upaya yang bagus, ya, kita mengemasnya dalam satu tema ini. Oke, baik, Reni, kedengaran suara Bapak, ya? Kita Iya, Pak. langsung. Oke. Baik, karena ini sifatnya tulisan, ya, jadi Bapak langsung ke tulisannya saja. Kita akan satu-satu kita akan periksa kembali dari mulai judul sampai hasil temuan, ya. Nah, jadi karena waktu ujian proposal dulu sudah berangkat itu sudah punya tema atau punya judul, ya, kemudian ada teorinya yang digunakan, baru kemudian masalah yang ada di lapangan sudah ada, ya. Jadi ini klarifikasi dari apa yang sudah direncanakan dalam ujian proposal dulu, kemudian ke lapangan, dan ini hasilnya dilaporkan secara keseluruhan, ya. Oke, baik, yang pertama ini Bapak buka saja ininya, ya. Ini Bapak screen share-kan, ya. Mungkin ini sekilas Bapak tadi melihat, ya, istilahnya ada sedikit yang Bapak katakanlah ini minta klarifikasi, gitu, ya. Oke, yang pertama dari judul, ya. Judul ini sudah kalau Bapak lihat ini memang luas, ya. Maksudnya pertama kita kaji efektivitas. Kemudian kedua transformasi. Nah, itu jadi kita beberapa variabel yang harus dipertanggungjawabkan itu, ya. Kemudian ada berbasis inklusi sosial. Ini kan satu tema. Nah, jadi ada 3 hal itu, ya. Makanya Bapak ini apakah judul itu biasanya judul kan singkat padat, gitu, ya. Tapi walaupun tidak ada padat, tetapi nanti menaungi keseluruhan, gitu, kan. Jadi kadang-kadang kita pengen dimasukkan di judul semua, kan, efektivitasnya, kendalanya, bahkan itu di rumusan masalah ada kendala. Kalau kita kendalanya nanti dimasukkan situ, efektivitas dan kendala program, kan tambah banyak lagi. Terus ditambah jadi maksudnya menaungi seluruh judul itu, efektivitas, kendala, kemudian itu bisa dirangkum, gitu, kan. Jadi kalau kita efektivitas, berarti kan kita efektivitas itu yang akan kita bawa ke lapangan, nanti efektivitas apa tidak program itu, kan. Kalau misalnya, makanya tadi kendalanya muncul juga. Ini tetapi ini sudah ya, karena ini sudah hasil dari bimbingan, maka tentu ini, ya. Tapi nanti juga coba pertimbangkan untuk judul, ya. Andaikan misalnya, ya, dari transformasi ini ke sini saja, misalnya itu bisa mencakup efektivitasnya, atau memang efektivitas itu menurut Reni gimana? Ya, suara Pak Yanto, ya. Iya, Pak, berisikin, Pak, ini, Pak, maaf, Pak. Iya, ya. Oke, judul itu memang sudah kalau seandainya dari transformasi itu, ya, dari transformasi efektivitasnya tenang, ya, ini kan Bapak kan hanya ingin mengklarifikasi saja. Kalau memang sudah, ya, Pak. Ini maksud dari judul ini maksudnya apa, gitu. Coba silakan.
Karena Maksud itu kan dari- luas kan, ada 3 hal itu, ada efektivitas program, ada transformasi, ada berbasis inklusi. Nah itu bagaimana? Iya, di sini saya akan jelaskan maksud dari judul saya yang kata Bapak tadi ada 3 elemen. Mengapa saya mengambil judul efektivitas program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Desa Marga Sakti Kabupaten Musirawas, yaitu yang pertama seperti kita ketahui efektivitas adalah untuk mengukur berupa tentang Pak Mul ya? Oh, Pak Mul online ya? Ya. Oke, lanjut Pak Mul. Ya, Pak. Ya, maaf. Ada kegiatan di sebelah. Ya, silakan. Iya Pak, untuk menganalisa dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini sendiri, apakah sudah efektif atau belum? Terus juga seperti yang teori yang saya gunakan, yaitu menggunakan teori dari Tamrin, inklusi sosial itu sendiri, yaitu upaya untuk menempatkan martabat dan kemandirian dan individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Yang mana yaitu dengan adanya program transformasi perpustakaan di Perpustakaan Desa Marga Sakti ini untuk mengubah dari yang dulunya masyarakat di sana mungkin tidak tidak banyak mengetahui tentang cara-cara untuk memajukan ekonomi mereka. Dengan ada perpustakaan, mereka bisa belajar di perpustakaan itu sendiri, Pak, dengan program yang ada di perpustakaan desa itu sendiri, yaitu dengan melibatkan masyarakat, yaitu seperti pembelajaran tentang TIK, pembelajaran TIK itu sendiri, masyarakat diajarkan untuk belajar komputer. Terus juga ada kegiatan yaitu berupa perkumpulan untuk ibu-ibu PKK-nya yang mana selesai dari acara PKK itu sendiri akan dilakukan sosialisasi mengenai tentang manfaat dan kegunaan dari perpustakaan itu sendiri, dan diajak juga untuk membaca buku dan memanfaatkan buku yang ada di perpustakaan itu sendiri. Di sini lagi azan ya. Ya, baik. Selanjutnya yang Bapak sampaikan tadi disampaikan ada teorinya inklusi sosial katanya. Coba mungkin bisa diulang lagi dari siapa itu? Ya, di sini Reni menggunakan untuk inklusi sosialnya menggunakan teori dari Tamrin, Pak, yang mana yaitu tentang upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal, Pak. Ya, oke ya. Ya maaf ya, ada azan tapi enggak apa. Baik. Tadi individu yang mandiri ya. Oke, katakan individu mandiri, kemudian hidup yang ideal. Jadi kita pada saat membuat kerangka teori itu bukan pengertian ya. Jadi dari pengertian itu nanti kita akan kita buat kerangkanya ya. Bahkan sebenarnya dari blended ya beberapa pendapat yang akademis, kemudian nanti kita akan uji di sana. Jadi kalau Bapak tangkap tadi kan satu ada istilah kehidupan yang mandiri gitu ya, mandiri, ya, individu yang individual mandiri, tetapi nanti ada perpustakaan sebagai sarananya ya, kemudian ada hidup yang ideal di masyarakat ya. Nah itu kalau kita andaikan nanti, nah itu yang mau kita uji di sana ya. Nah, jadi nanti kan ini Bapak akan lihat bener nggak seperti itu yang Reni lakukan gitu kan Pak. Saya mau ngelihat kemandirian para penduduk desa di sana, perpustakaan sebagai sarana sehingga hidupnya ideal. Nah begitu, jadi kita merancang sebuah itu. Dulu waktu proposal itu seperti itu. Jadi kita berangkat ke lapangan, kita jelas tujuannya Pak, ini inklusi sosial itu saya ingin membuat masyarakat supaya hidup mandiri, sarana perpustakaan sebagai sarana. Kemudian akhirnya kita sampai hidup yang ideal. Nah itu yang jadi hasilnya kita ke lapangan itu membawa itu kan. Nah baru kita di bab 4 itu nanti uji dengan data. Misalnya tinggal cari dari beberapa masyarakat di sana, antara wawancara, entah metode ini dengan apa ya, tapi ingin melihat
semandiri apa misalnya orang-orang di sana ya, kemudian mau hidup ideal berapa banyak menggunakan sarana perpustakaan itu sebagai media inklusi sosial tadi kan, yang digagas oleh tadi pendiri-pendirinya sampai kepala desa, bahkan itu gagasan dari pemerintah daerah misalnya kan. Oke, itu tema besarnya sudah ini ya. Nanti kita akan uji, lihat di bab 4-nya. Baik, di awal. Nah, karena sifatnya ini tulisan satu-satu ya, 2 tulisan, ada teknisnya, ada secara teks dan konteksnya ya. Jadi juga kita akan lihat konsep-konsep apa yang digunakannya ya. Ini tadi sudah anggap ya, ini untuk judul, dan ini ya oke lah, kita bisa ini ya, bahwa memang ada tiga item, tiga variabel atau 3 antara efektivitas kemudian transformasi ya, perpustakaan berbasis inklusi ini yang nanti kita akan lihat. Dan satu sudah tadi dikuatkan oleh Reni, saya berpendapat dari katakan tadi Tamrin ya, sebenarnya Tamrin pun masih harusnya kita kejar, dia ngutip dari siapa gitu ya, teori itu ya, konsep itu, pengertian itu. Tapi itu tidak sejauh itu kita. Yang penting kita mau tahu maksudnya untuk lapangan seperti itu. Oke, ini di awal ya. Kemudian kita berangkat ke berikutnya. Ya, nanti ini sekilas saja. Berarti kita mungkin nanti pas waktu bimbingan ini kita clear-kan, tapi ini kemungkinan sudah ini ya, yang tanda tangan lain sudah ya. Ini Bapak hanya kemudian ini dirapikan, kemungkinan sudah rapi karena biasanya file ini kadang-kadang berubah kan ya. Iya Pak, benar. Ini di cetakan ini sudah bagus, sudah berubah ya? Iya Pak, sudah. Sudah, oke. Terus ya kita lanjut, ini sekilas saja baru nanti kita yang pengen hasilnya di bab 4 tadi. Ini juga belum ya, tapi sudah ya dari Pak Mis ya? Iya sudah Pak, untuk itunya Pak, hard filenya ya. Oke. Nah, harusnya waktu ngirim yang ini juga sudah dikopikan, sekarang sudah mudah ya, tinggal dipoto saja. Oke, ini bisa. Nah, kemudian ini juga, ini hanya ini saja ya Pak. Rapikan saja kalimat Bapak di sini, cuman silakan rapikan gitu kan, disesuaikan. Kemungkinan sudah beres ya. Oke. Nanti dilihat saja. Oke ya, secara teknis paling-paling itu ya, secara teknis paling-paling perbaiki itu. Kemudian ini kita berjalan satu-satu ya. Ini juga nanti mungkin sudah ya, sudah di. Sudah Pak. Oke, yang ini abstrak. Oke, abstrak ya. Nah, sedikit Bapak cek abstrak. Di abstrak ini kan ini ada judul ya. Oke, kita katakan ini kita akan ngambil berbasis inklusi ya di Perpustakaan Marga Sakti Kabupaten. Ini katakan judul sudah tujuannya nih ya. Sebenarnya sebelum tujuan ini ada satu lagi persoalan kan, yang menjadi persoalan itu ya. Jadi mengapa ngambil ini? Sekarang jadi situ bahwa memang kondisi desa kayak tadi ya sudah diceritakan, desa adalah merupakan apa gitu disebutkan gitu kan. Jadi terus menjadi persoalan kan, masalah kan, tujuan sedikit misalnya nanti ada kan. Karena orang kalau sudah membaca abstrak itu sudah membaca seluruhnya ya. Segini ini harusnya sudah semua Bapak sudah paham, misalnya judulnya ini. Satu ini aja, satu kalimat kan. Satu sampai titik gitu kan. Kedua, ini yang jadi permasalahan satu titik gitu kan. Masalahnya karena masyarakat di sana pengen hidup mandiri tadi kan gitu, kan bisa jadi persoalan Pak. Persoalan kan maksud Bapak, ada ini masyarakat pengen hidup mandiri, kemudian apa yang hidup mandiri itu sarananya perpustakaan sebagai sarana. Nah, itu kan jadi persoalan, apakah di sana dilakukan atau tidak ya. Nah, itu kan artinya ada cuman satu itu aja, satu ini orang baca, ini ada latar belakang ya. Nanti dikembangkan di latar belakang satu titik, satu baris itu jadi berapa lembar itu di latar belakang, 7 lembar kan. Ya. Nah, terus kemudian oke, ini tujuan ada. Oke, anggaplah ini sudah ini skill ini ya, sampai di sini. Kemudian metode penelitian, oke, ini disebutkan. Kemudian yang ini
Yang ini sebenarnya tidak perlu lagi nih Bapak buat seperti ini. Pengertian metode penelitian tidak usah lagi kan? Oh, nggak usah Pengerti? dimasukin lagi, Pak ya? Ya kan ada nanti di bab berapa bab yang di pas metodologi penelitian kan, di situlah dijelaskannya kan. Oh iya. Di sini bahwa metodologi penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif, kemudian dengan kualitatif ya, metodenya kualitatif dengan pendekatan deskriptif misalkan. Ya sudah, ini nanti dijelaskan di bab sana kan, karena ini kan satu-satu ini aja kan, tapi kena semua. Nah ini kan karena dia biasanya cuma 200 ini ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya, oke. Nah, yang penting ini hasil ini kan. Hasil, nah di sini hasil ceritakan. Nah, kalau Bapak tanya hasilnya gimana? Berarti ini langsung ke terakhir. Hasilnya gimana sebelum kita lihat datanya ya? Hasilnya gimana menurut Reni? Hasil penelitian itu gimana? Hasilnya yang belum efektif, yang dipenjelasan. Ya, kalau ada di abstrak itu ya dibaca saja di abstrak. Kan ada di abstrak yang tadi. Apa hasilnya coba? Kan begitu ya. Jadi kita tidak ini apa? Nah, hasilnya bahwa mana hasilnya? Hasil program hasilnya seperti apa? Hasil penelitian ini sendiri yaitu bisa dikatakan belum efektif dikarenakan Belum efektif ya. Itu sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mendukung, banyak pengelola yang bukan dari perpustakaan. Ya, belum efektif itu bagaimana penyebabnya gitu kan? Nah, kemudian tambah lagi satu, kalau bisa di sini ada kedepannya seperti apa pengennya gitu kan? Cukup itu ya, abstrak itu kalau untuk yang S1 ya, itu saja udah. Kan kebaruan kita belum ya, kebaruan S1 itu menguji saja, menguji teori di lapangan dengan data gitu, sudah selesai ya. Jadi ini hasilnya seperti ini, kedepannya seperti apa? Kenyataan di lapangannya kan seperti itu ya. Itu sudah cukup sebenarnya. Disertain juga ya Pak ya? Ya misalnya sedikit lah, bisa kan satu baris saja itu kan. Misalnya ideal harusnya seperti apa pemerintah, apa yang harus dilakukan gitu ya, boleh di sini dimasukkan. Jadi kita kan akhirnya lengkap tuh, ada judul, ada masalah, ada tujuan, ada apa, dan orang baca sudah cukup baca abstrak ini kita sudah ketahuan semua ya, hasilnya pun sudah ada nih kan. Nanti tinggal aja bahwa hasil tidak efektif, Bapak akan lihat di datanya. Kenapa tidak efektif? Dari mana dapatnya itu kan? Entah dari wawancara, entah dari kuantitatif, dari kualitatif. Oke, baik abstrak ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya ini sedikit sekilas saja ya, Bapak. Ini mungkin waktunya ya, karena ini apa? Nah, ini nanti yang banyak-banyak ini di ini saja ya, nanti di file ini juga baru sebagian sih sebenarnya Bapak. Nanti di ini formatnya saja, bahwa setiap satu kalimat mengambil ngutip pendapat orang itu dikasih komentar ya. Ini kan semuanya tidak ada nih, ini Bapak sebutkan komentar. Jadi misalnya ini dari siapa nih satu? Ini dari Sutarno misalnya kan. Sutarno ya, halaman ini dia bilang apa di sini? Misalnya kan dia ini tentang bicara apa? Desa ya, tentang desa. Nah, makanya kalau tentang desa ya, dia bicara desa misalnya kan. Desa adalah ini. Bahkan kalau bisa tuh lebih dari 2 orang ya. Di desa menurut Sutarno, satu lagi desa menurut Pak Yanto, misalnya desa menurut Pak Misroni, baru dari ketiga itu bahwa memang benar desa itu adalah gitu kan. Desa satu dari 3 orang dijadikan satu. Jadi begitu saja ininya ya, formatnya ya. Jadi selebihnya gitu aja semuanya. Kalau ada yang ini komen itu kan hanya setuju, tidak setuju, tidak, atau oke atau iya ya, nanti ditulis di sini dan kemudian siap-siap mau nyambung di kalimat berikut ini. Kalau ini terakhirnya misalnya salah satu lembaga layanan publik tersebut ialah perpustakaan, maka di sini perpustakaan. Nah, ini sudah bisa masuk ya, perpustakaan desa. Bicara perpustakaan desa. Waktu ini bicara desa, ini sudah bagus ini ya. Tinggal di ini saja ya. Semua yang komen-komen ini silakan nah ini yang Bapak buat itu seluruhnya ditambahin dikit-dikit lah, minimal setuju ya saya bahwa desa itu adalah ini atau gimana ya. Jadi itu ada andil kita ikut dalam tulisan orang. Kalau misalnya kalau kayak gini kan cuma naruh saja tulisan Pak Sutarno, tulisan siapa, tuh dia tuh diapain dia tidak tahu kita. Hanya kalimat dia ditaruh di situ kan. Oke, ini sebenarnya sudah waktu bimbingan ya, tapi tidak apa-apa ini karena ini kan hanya bukan berarti ini sudah salah. Kadang benar juga sepertinya ya, silakan saja ya, tapi biasanya
etikanya itu kita belum ikut andil di sana, ikut andil nulis belum, berarti kalau seperti itu kan, karena baru naruh-naruh saja kan. Tapi benar itu, tulisan dia benar. Ya. Cuman kita format nulisan seperti itu. Sama ya, nanti juga Bapak lihat juga ide yang kedua. Oke, itu mungkin sekilas ya. Baik, hanya karena kita ngejar waktu ya. Oke. Tinjauan. Iya. Berapa jam ini? Berapa menit nih Pak Mis? Saya dikasih waktunya nih. Oke. Ya ini kan ya apa? Akhirnya karena ya satu orang meneliti berapa tahun Reni meneliti nih? 1 tahun? Ya. Nggak sampai setahun Pak, alhamdulillah. Ya katakanlah setengah tahun lebih gitu ya. Tapi kita mau diuji dalam 15 menit kan kita ada juga itu ya Pak. Bingung kita nih, bukan hanya yang diuji, yang menguji juga bingung kan. Harusnya mengujinya itu 1 malam suntuk kan, 1 hari 1 malam kan. Oke, baik, rumusan masalah. Bagaimana efektivitas program ya? 2 ya, rumusan masalah. Oke, 2 ya. Satunya apa kendala? Yang kedua, yang satu apa efektifnya? Sebenarnya justru malah efektivitas ini di 2 ya. Ini sebenarnya gongnya tuh efektivitas program ini kan. Misalnya satunya misalnya apa tadi, karena kita ngelihat dari apa inklusi tadi kan, bisa saja satunya tuh hanya menceritakan kondisi inklusi sosial di sana gitu kan. Bagaimana masyarakat kan menceritakan itu aja kan. Kita S1 tuh ceritakan ada masyarakat di sana dan kemudian yang kedua bagaimana ya efektif itu yang menjadi utama karena judulnya kan efektivitas kan. Jadi ya bisa saja. Nah, ini kendala di dalam efektif ini nanti ada kendala ada tidaknya gitu kan masuk. Jadi nomor 1 itu coba cari kalimat yang bagaimana menceritakan kondisi itu ya. Misalnya kondisi inklusi tadi kan. Nah, inklusinya itu kena ini ya. Jadi jangan nanti efektif tidak inklusi itu di sana misalnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini kan ya tidak ada yang salah ya sebenarnya, tapi urutannya itu tahu-tahu sudah selesai gitu kan. Bawa lagi sudah selesai efektifnya kita kaji, tahu-tahu muncul kendala lagi di sini kan. Iya, Pak. Nah, kan muter-muter lagi gitu kan. Sebenarnya kendala pun tidak disebutkan di sini juga di dalam efektivitas ini sudah ada misalnya kan. Oke, baik ya. Itu nanti bisa pas ini apa rumusan masalah nanti Bapak cek-cek lagi waktu revisi ya. Kemudian tinjauan pustaka ada minimal ada tiga yang tentang tinjauan pustaka itu. Ini apa judulnya? Ada yang mengkaji tentang inklusi. Ini efektivitas program Perpus seru, Pak. Perpus seru ya, berbasis inklusi sosial ya. Oke ya, ini terima ya, bisa. Terus yang kedua apa? Ya. Yang kedua jenis bener nih, apa? Tinjauan pustaka nih. Ada berapa tinjauan pustakanya? Ada 3, Pak. 3. Satunya, yang 2-nya apa? Yang pertama dari Dwi Aprilita, yang keduanya dari apa? Dari Dwi Aprilita tentang apa? Coba, mungkin ada sudah diringkas ya. Dwi Aprilita itu tentang bener tadi ya, ada inklusinya yang penting ya. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, yang kedua ini ya dari Kartika ini ya, efektivitas program penyusunan gratis di apa nih? Efektivitas program pelayanan kesehatan gratis P2KM, Pak. P2KM apa? P2KM itu maksudnya Ya program ini pelayanan P2KM kesehatan. ini ya. Iya, Pak. Program kesehatan ada masuk dengan inklusi itu. Kan cari-cari tentang inklusi harusnya ya. Nah, benerkah? Apakah? Tapi kita juga perlu dilihat. Makanya di latar belakang itu kan bisa dilihat. Bener gak dia kaji tentang inklusi misalnya kan? Bahkan nanti bisa dijadikan kan tinjauan orang mau yang pernah mengkaji ya. Bukan berarti kadang kita ada persoalan ada salah ini ya, salah apa? Oh ini sudah ada ya, walaupun sudah ada nanti kita cari bedanya gitu kan.
kalau misalnya orang mengkaji tentang inklusi sosial, pasti sudah banyak orang yang mengkaji inklusi sosial. Tapi saya berbeda dengan 3 orang itu. Inklusi sosial saya di desa ini ada hal yang khusus, misalnya dia tentang masyarakat di sana, misalnya sosial, kegiatan aktivitas sosialnya misalnya di daerah perkebunan misalnya kan. Kemudian kita ini itu yang kita beda dari mereka misalnya kan begitu ya. Oke. Berapa menit, Pak Mis? 2 menit. Oh, 2 menit ya. Udah berarti closing statement coba silakan tadi ya, hasil tadi. Ini penguji kedua kita enggak ada. Oh ya. Baik. Satu lagi dari Reni, coba data tadi ya. Tadi katakan tidak efektif itu buktinya? Tidak efektif program transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Desa Margasakti ini sendiri, yaitu Pak, pertama dengan sumber daya manusianya sendiri pun tidak mendukung, terus juga dengan pengelola yang ada di perpustakaan itu sendiri, itu kebutuhan dari tenaga yang mengerti tentang ilmu perpustakaan. Terus juga selama musim pandemi kemarin, program itu sendiri tidak berjalan dikarenakan beralasan karena kurangnya dana. Padahal sebenarnya setiap harinya itu mereka bisa mengajukan untuk mengajukan proposal atau minta sama kemitraan desa, Pak. Itu masuk di saran nggak itu yang Reni sampaikan tadi yang terakhir, ada kemitra desa itu di sarannya apa? Pak? Di saran. Ada saran di sarannya Reni bilang apa saran? Oh, sarannya Reni ini Pak, menyarankan untuk Perpustakaan Desa Margasakti itu sendiri untuk mengontrol tentang pemantauan program itu sendiri, Pak. Terus juga untuk menginformasi masyarakatnya, sebaiknya Perpustakaan Desa Margasakti sendiri meningkatkan lagi sarana dan prasarana yang ada di sana agar bisa dimanfaatkan untuk mengaktifkan perpustakaan. Terus sebaiknya Perpustakaan Desa Margasakti itu sendiri melakukan pengawasan, Pak, terhadap masyarakat yang melakukan pemanfaatan yang ada di perpustakaan itu sendiri. Ya, baik ya. Nanti tetapi kalau bukti tadi yang Bapak bilang bukti tadi, kenapa selain dari mendapatkan beberapa, katakan tidak kurang dana, dari apa itu mengukurnya seperti apa? Misalnya dari berapa orang atau dari mana dapat sumber itu? Dari informan itu? Iya, Pak, dari informannya sendiri dijelaskan kemarin, Pak. Dari informan yang kepala perpustakaannya, terus apa? Iya, kepala perpustakaannya menjelaskan seperti itu juga. Terus juga dari pengelola pun juga bilangnya seperti itu, Pak, pas wawancara, Pak. Ya, artinya kan ini efektif, berarti memang ada kegiatan ya, bukan tidak ada dilaksanakan. Ada kegiatan inklusi sosial ya, kan ada persoalan tadi pandemi dan ya dana dan lain sebagainya. Kita anggap itu mungkin tidak efektif, alasan itu ya. Sebenarnya kalau misalnya tidak ada itu mungkin bisa berjalan ya, karena di desa biasanya kalau kita dari pemerintah daerah sudah menggerakkan itu biasanya bergerak semua ya. Ya baik, terima kasih Pak Ketua, Reni terima kasih ya sudah ini nanti secara ini waktu revisi juga Bapak akan lihat kembali ya yang ada beberapa yang Bapak tadi yang sudah mungkin catatan tadi. Baik itu Pak Mes, terima kasih, kembali ke Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Dr. Mulyadi, Ketua Komisi pertama tentang Reni yang ini. Baik, silakan kepada komisi kedua, yaitu Bapak yang Ketua NTP, untuk memberikan saran atau masukan kepada silakan Pak ya. Uji lah ini masuk di jadi dua tapi kuliah langsung oke kedua kepada Dewan Uji itu Bapak Dr. Mulyadi selaku komisi pertama, Bapak Yanto MP yang telah memberikan masukan ada
Reni telah memaparkan hasil penelitiannya, dan setelah itu saya saudara telah memberikan masukan juga. Dan di akhir sesi ini kami silakan kepada saudara teruji apa yang ingin disampaikan mungkin terakhir sebelum kita closing. Baiklah, untuk apa tadi Pak? Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Sebelumnya saya banyak mengucapkan terima kasih untuk yang pertama yaitu Pak Misroni selaku ketua sidang dan sekaligus juga sebagai pembimbing satu saya. Terus juga untuk Pak Yanto yang sudah menyarankan saya juga untuk melakukan penelitian di Desa Marga Sakti ini sendiri. Dan alhamdulillah walaupun jauh Pak, walaupun Reni kemarin sempat pas ke sana bulan 1 kemarin Pak banjir itu, alhamdulillah ibaratnya sudah dilewatin dan sampai dengan sidang sekarang. Terus juga terima kasih untuk Ibu Sally yang sudah di awal pertama kali. Reni senang sekali karena pembimbingnya calonnya bakalan Ibu kemarin, walaupun pas di administrasi itu ada kesalahan teknis dan mengakibatkan Reni harus digantikan pembimbing keduanya itu dengan pembimbing kedua yang sekarang. Dan terus juga untuk Pak Mulyadi, terima kasih Pak untuk untuk ini waktunya dan kesempatan hari ini sudah jadi penguji saya, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah Reni bisa jawab Pak, dan insya Allah bakalan Reni revisi Pak dengan insya Allah. Habis lulus ini nak kemana? Kalau salah jawab udah lulus. Kalau Reni harus selesai ini Pak, nggak begawe terus ngumpulin duit untuk lanjut ke S2 Pak. Lanjut S2. Iya Pak, amin. Langsung S2. Beasiswa ada Tidak, ya tes LPDP mungkin ya. Untung dia harus langsung S2. Langsung begawe dan lulus ya. Nikah. Ada dia langsung begawe kan? Berarti Pak sadewe itu kan. Sudah? Iya. Terima kasih kalau ini kita lagi janjinya mau S2 doakan ya. Langsung baik daftar. Hari ini sudah buka. Iya. Baik Pak, untuk masalah pengumuman nanti akan diumumkan oleh tim penguji apakah lulus atau tidak, apakah revisi tingkat level 1, apakah revisi level 2, apakah level 5. Ya, jadi sampai level 10 atau sampai level berapa Pak mau revisinya itu? Apakah lulus atau tidak itu diumumkan ketika setelah ujian, akan kita umumkannya secara kolektif bersama-sama dengan rekan-rekannya yang ujian pada sesi sprint ya. Demikian ujian bersama Saudara Reni Anggila ini kita akhiri dengan kata hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.